Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Fadika Darkroom. Minggu kemarin sempat libur dulu karena banyak kegiatan di luar. Wah, nggak sempet banget. Terus ditambah lagi dengan gangguan yang tidak terduga. Now, kayaknya hari ini gue nggak kasih cerita horor mungkin, tapi nanti ada challenge juga kayak biasa. Banyak yang nanya banyak hal tentang hal-hal yang mistis. Wow, karena banyak yang nanya, DM. Ya udah, akhirnya gue open polling dan akan gue coba jawab satu-satu. Ini beberapa pertanyaan yang nggak semuanya gue jawab ya, mungkin yang lebih menarik atau mewakili yang lain ya mungkin ya. Coba kita mulai. Pertama dari Rahmatullah 69. Assalamualaikum. Kalau orang awam memaksa membuka mata batin dan melihat yang belum pernah dilihat, apa efeknya, Kang? Nah lo, orang awam memaksa untuk membuka, melihat apa yang belum pernah dilihat, minimal ketakutan, nggak bisa tidur, otomatis dia jadi stres, dan ketakutannya itu bisa jadi pemicu buat dia jadi halu. Nah, yang jadi masalah ini, dia memaksa untuk membukanya itu sama ahli yang tahu kapasitasnya dia atau enggak, atau sembarangan buka, atau dia cuma ikutin Google. Itu banyak banget masalah yang bisa muncul dari situ, karena yang bener-bener dibuka secara mendadak tanpa persiapan, tanpa kematangan mental, itu berat coy. Jaminan pertama adalah hidup Anda tidak akan pernah sama lagi. Tuh. Oke, lanjut. Yang kedua dari Erna 7969 Wati. Kang Didit, perbedaan kejayaan dan pengasihan. Kejayaan dan pengasihan. Kejayaan itu dimulai dari K, pengasihan dimulai dari huruf P. Enggak. Mungkin kedikjayaan itu kalau dianalogikan lebih mudahnya, kejayaan itu lebih kayak kekuatan, power yang kebal, yang pukulan berat segala macem, lebih kepada definisi ofensif ya, atau serang menyerang, atau istilahnya apa yang paling gampang lagi, pekerjaan tempur lah ya, divisi tempur ya. Kalau pengasihan kan memberikan aura yang nyaman, yang menyenangkan, dan mengundang orang-orang di sekitar untuk menyukai. Nah, jadi yang dimaksud kejayaan ini mungkin disebut di tempat lain itu sebagai kanoman. Nah, gitu. Ilmunya orang-orang muda, nom-nom gitulah kurang lebih. Itu ya. Lanjut. Ada lagi pertanyaan dari Dea 2167. Hai Dea. Aku pengen tahu aja sih, apa itu santet sama teluh dan bedanya apa? Santet, teluh, kangtau, ganjang, apalagi ya, tenung. Nah, itu sebenarnya sama aja ya, mengirimkan sebuah energi atau entitas tertentu kepada target untuk maksud tujuan merusak atau menyakiti gitu. Alright, jadi sama sih sebenarnya, nggak ada bedanya. Rinul Nandit, Rinul _Nandit. Ayo Rinul, semisal nih di rumah udah dipagerin, apakah masih bisa diserang oleh makhluk halus? Jadi di atas langit itu masih ada langit, men. Bisa nggak diserang? Bisa saja. Karena sekuat-kuatnya pagaran pasti ada kelemahannya. Gitu. Tapi sebaik-baiknya perlindungan hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada yang lebih kuat daripada Tuhanmu. Nah, itu dia poinnya. Oke? Jadi setebal-tebalnya pagar, sekuat-kuatnya pagar, masih bisa diserang? Bisa diserang.
Tapi balik lagi ke tingkatannya, kekuatan pagarannya sampai di mana, kekuatan yang menyerang sampai di mana. Gitu. Jadi setebal apa sih tembok biar nggak mempan ditembak pistol gitu. Ya kalau pistolnya kaliber kecil ya tembok biasa, tembok rumah aja nggak akan tembus, paling lecet atau bolong dikit. Nah gitulah. Lanjut. AP 3868462, cara menyembuhkan orang kesurupan. Wih, ini pertanyaan yang bagus nih. Cara menyembuhkan orang kesurupan itu caranya adalah membuang, mendorong, memukul, mengusir, atau negosiasi dengan jin yang memasuki dia. Nah, seperti itulah. Caranya gimana? Banyak kayak gini. Contohnya, gimana sih caranya nyembuhin orang yang lagi demam? Bisa minum paracetamol, bisa dikompres, bisa dikasih minum air putih yang banyak, bisa dikompres pakai ramuan-ramuan herbal. Banyak banget cara, dan nggak cuma 1, 2, 3, 4, nggak cuma 10 cara di dunia. Jadi setiap perguruan, setiap disiplin ilmu, setiap kelompok, setiap perguruan itu pasti mempunyai caranya masing-masing. Tapi yang paling simpel adalah jauhkan dulu korban dari tempat yang membuat dia kesurupan, pertama. Yang kedua, berikan udara segar. Yang ketiga, kalau bisa berikan minyak atau balsem atau apapun yang hangat di bagian dada, perut, punggung. Oke. Terus ya bacakanlah ayat-ayat suci ya menurut kepercayaan kalian untuk memohon keselamatan dan menjauhkan dari hal-hal buruk. Itu yang paling sederhana. Percayalah, ini ilmu yakin. Kalau nggak yakin ya sudah, telepon ahlinya. Lanjut. Royani Stiani. Mbak Yani, kalau lihat acara misteri terus tiba-tiba telinga berdenging dan terasa panas, nah itu kenapa ya Kang? Oke, lihat acara misteri. Sebenarnya kasus kayak gini bukan cuma terjadi pada kasus acara-acara misteri, tapi biasanya kuping berdenging, udara terasa berubah ya, nggak cuma jadi panas, kadang berubah jadi dingin, kadang nggak ada angin tapi kayak tertiup-tiup gitu, kadang angin kencang tapi nggak berasa. Nah itu adalah panca indera kita sedang dipengaruhi, atau panca indera kita atau radar kita itu istilahnya sedang aktif atau merespon aktivitas makhluk halus yang ada di sekitar. Kenapa kalau lagi nonton acara misteri itu tiba-tiba seperti itu? Nah itu poinnya ada di Anda terlalu terkonsentrasi, terlalu fokus, sehingga terlalu fokus sama yang Anda tonton, jadi nggak fokus sama di sekitar. Nah bagian itu saat Anda berada di antara fokus dan tidak fokus, di situ ada panca indera yang tidak Anda gunakan. Pikiran Anda tertuju pada satu hal, tapi hal yang lain enggak. Nah, kondisi di antara kedua kesadaran itu yang membuat sensitivitas dan indera perasa kalian itu menjadi lebih peka. Nah, kalau nggak ngerti silakan ulang videonya. Oke? Jut. Pertanyaan dari Aisyah.SYH16. Kang, apa sih ciri-cirinya kalau manusia disukai sama makhluk gaib? Literally nggak ada, tapi ada. Karena mereka punya pikiran, mereka punya keinginan, mereka punya hasrat, mereka punya pilihan sendiri-sendiri sama seperti manusia. Mereka adalah entitas yang berpikir dan mempunyai perasaan. Wajar kalau mereka menyukai salah satu dari manusia, tapi untuk nandainnya itu sepertinya agak sulit kalau untuk orang awam. Tapi biasanya mengikuti sifat-sifat atau karakter makhluk halus yang menyukai. Contoh, ada seorang cowok remaja, katakanlah umurnya sekitar 19 tahun. Dia disukai oleh sosok jin cewek misalnya. Disukai dan menempel sejak lama. Cowok itu akan memancarkan sebuah aura yang bercampur
antara aura si jin ini dan aura cowoknya. Kalau ini udah terjadi bonding itu istilahnya penyatuan energi, udah selaras lah mereka berdua, udah kayak soulmate banget. Pikiran juga kadang-kadang suka saling mempengaruhi. Nah, di situ biasanya efek negatifnya adalah buat itu cowok agak sulit untuk dia untuk bisa berhubungan dengan wanita-wanita dari bangsa manusia gitu. Contohnya kayak gini, contoh lain yang lebih gampang nih. Misalkan Mas A punya jimat yang berisi makhluk halus dari bangsa jin, sebut saja isinya kuntilanak gitu. Oke, itu adalah sebuah barang yang bisa memberikan dia ketampanan yang luar biasa, auranya menarik, menyenangkan, nyaman. Nah, itu adalah efek positif dari ketempelan kuntilanak. Catat. Negatifnya adalah saat dia mempunyai hubungan dengan manusia dengan jenis kelamin yang berbeda, kuntilanak ini akan cemburu. Nah, disitulah masalah dimulai. Lanjut. Fix dia kesurupan, karena biasanya orang yang kesurupan tapi masih bisa komunikasi, masih bisa dipegang, masih bisa dikontrol, itu biasanya tidak sepenuhnya dia menguasai kesadaran.